Dunia pendidikan tanah air kembali diguncangkan dengan insiden pemukulan seorang guru di Makassar. Kasus ini jelas menyita perhatian dari berbagai kalangan termasuk para pemerhati anak dan juga para selebriti. Lantas bagaimana para public figure melihat fenomena kekerasan yang kerap terjadi di dunia pendidikan? Adakah yang salah dengan proses belajar mengajar di sekolah sehingga kekerasan di dunia pendidikan kerap terjadi? Maka kalau cara kekerasan ini dipakai, hasilnya sekali lagi juga anak-anak yang gemar melakukan tindak kekerasan. Jadi mungkin perlu ada introspeksi cara mendidik selama ini di sekolah. Kalau guru-guru mendidik dengan cara sebentar-bentar memukul, menjewer, membentak, dan sebagainya, maka anak-anak juga akan belajar demikian. Pada saat mungkin anak tidak terima harga dirinya dilanggar, dia juga akan membentak atau mengeluarkan kata-kata kasar. Pada saat dia dipukul, maka mungkin sementara dia diam tapi akan mencoba mencari kesempatan untuk suatu saat akan memukul gurunya juga. Jadi mungkin ini harus menjadi introspeksi bersama bahwa cara-cara kekerasan mohon tidak digunakan di dalam cara mendidik para siswa. Ada payung hukumnya ya. Saya rasa ada payung hukumnya, ada undang-undangnya gitu bahwa memang guru itu boleh memang salah satu tugas guru adalah ya menegur, menghardik ya kan kalau siswanya ini memang kurang kurang seperti apa yang diharapkan begitu loh. Ya kalau memang tidak mau ditegur oleh guru ya jangan sekolah di sekolah umum gitu, bikin aja sekolah pribadi gitu. Jadi buat saya ini benar-benar sangat mengerikan ya kalau sekarang orang tua juga udah turut berperan dalam yang namanya sarkasme gitu. Kita biasakan dari awal ada komitmen bersama. Apa-apa saja aturan-aturan sekolah. Demikian. Lalu kalau sampai itu tidak dilaksanakan, apa sanksinya? Jadi siswa juga tahu. Sehingga pada waktu dia dihukum oleh komitmen atau sanksi yang sudah disepakati, siswa bisa dengan hati besar menerima. Dan tidak usah dengan emosional. Kejadian pemukulan oknum guru oleh orang tua dan siswa jelas menjadi ironi pendidikan tanah air. Lalu bagaimana tanggapan para selebriti seputar kasus pemukulan yang dialami seorang guru di Makassar, Sulawesi Selatan? Benarkah kurangnya komunikasi menjadi penyebab rentannya kekerasan di dunia pendidikan? Kita butuh guru untuk mendidik anak kita di sekolah, ya kan, kita sebagai orang tua juga mendidik anak kita di rumah gitu. Jadi harus saling berbagi kalau menurut saya gitu antara orang tua dan guru di sekolah. Gitu. Namanya guru itu kan juga manusia, punya marah, punya emosi gitu. Mungkin saat si guru emosi, si anak ini nggak terima, ngadunya sama orang tua yang enggak gitu. Ternyata orang tuanya lebih nggak terima gitu. Sebel mungkin sama siswanya, mungkin karena agak sedikit sebel itu membuat seorang siswa itu menjadi nggak terima. Dan dia dia memanggil orang tuanya, dan sebenarnya kalau menurut aku itu nggak baik sih. Maksudnya nggak baik dari sisi orang tua dan muridnya, karena itu kan juga cukup agak kasihan juga sih dari gurunya, apalagi orang tua aku kan pendidik juga, mama papa aku juga guru, jadi aku tahu banget sih gimana guru itu cara mengajarnya dan cara mendidik anaknya. Dan menurut aku sih kalau ada kejadian kayak gini yang salahnya sih bukan gurunya, tapi salah karena pendidikan kan nggak cuma dari guru, pasti ada dari lingkungan dan dari orang tua juga, jadi itu semua mempengaruhi. Dan kalau aku sih pengennya nggak akan ada kejadian yang terulang kembali kayak gitu, karena menurut aku malah sistem pendidikan di era sekarang itu malah terlalu lembek, karena lembek itu menjadikan siswanya menjadi brutal menurut aku. Ya cuman karena gara-gara alat-alat gambarnya kurang ya kan, disuruh keluar kan gitu. Ya mesti nerima karena kan nggak patuh berarti murid, ya kan. Perlengkapan yang nggak ada kan harusnya ada. Yang masih punya anak di sekolah kan ya harus bijak. Kalau anaknya misalnya ada apa-apa di sekolah, ya kan menjadi perhatian kita sebagai orang tuanya. Kenapa nih anak kita bisa digituin sama guru kan gitu. Itu aja. Tadi saya temukan bahwa anak ini memukul gurunya dan dihukum, itu juga benar. Itu juga harus terkena sanksi.
sanksi pidana, bahwa hukumannya mungkin separuh dari hukuman dewasa dan sebagainya, silahkan. Dan kalau misalnya anak nanti masuk lembaga pendidikan khusus anak atau LPKA, dia tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk menempuh ujian dan sebagainya.